Spesiasi. Makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit dapat menghasilkan struktur yang menyimpang dari aslinya, dan akhirnya terbentuk spesies baru. Proses terbentuknya spesies baru disebut spesiasi. Hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya spesies baru antara lain sebagai berikut. 1. Domestikasi. Domestikasi merupakan bagian dari usaha pemuliaan tanaman dan hewan. Usaha yang dilakukan yaitu dengan cara membudidayakan tumbuhan dan hewan yang liar untuk dijinakkan. Misalnya budidaya ayam hutan dengan cara dikawinkan dengan ayam kampung akan menghasilkan ayam bekisar. Ayam bekisar merupakan pembentukan spesies baru yang sifatnya mandul. Pada proses domestikasi, tumbuhan dan hewan dapat memiliki sifat yang menyimpang dari jenis aslinya, sehingga akan terbentuk spesies yang baru. Poliploidi. Poliploid merupakan peristiwa penggandaan jumlah kromosom yang melebihi aslinya, misalnya dari 2N menjadi 3N. Poliploid dapat terjadi melalui dua cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, autopoliploidi. Peristiwa ini terjadi pada kromosom homolog atau terjadi dengan sendirinya. Mungkin disebabkan karena faktor alam. Faktor-faktor yang menyebabkan autopoliploid antara lain radiasi alam, sinar ultraviolet matahari, dan lain-lain. Adanya faktor-faktor alami tersebut dapat menyebabkan kromosom gagal berpisah. Misalnya bunga Oenthera lamarchiaus yang memiliki kromosom 24 kemudian mengalami poliploid menjadi spesies yang baru yaitu Oenthera gigas yang memiliki kromosom berjumlah 28. Spesies baru yang dihasilkan bersifat mandul. Yang kedua, allopoliploid. Peristiwa ini terjadi pada kromosom non-homolog yang merupakan peristiwa penggandaan jumlah kromosom akibat peristiwa persilangan. Misalnya semangka dengan kromosom 2N disilangkan dengan semangka yang berkromosom 4N. Akan dihasilkan spesies baru yang memiliki kromosom 3N yang bersifat mandul atau tidak menghasilkan biji. Mekanisme isolasi. Mekanisme isolasi merupakan proses pembentukan individu baru dengan batasan-batasan tertentu. Faktor-faktor yang menjadi pembatas adalah habitat yang berbeda, iklim yang berbeda, gunung yang tinggi, dan pematang sel kelamin yang tidak bersama. Mekanisme isolasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, mekanisme yang mencegah terbentuknya hibrida. Penyebab tidak terbentuknya hibrida antara lain tidak dimungkinkannya adanya pembuahan karena sel sperma tidak dapat mencapai telur atau mencapai sel telur. Dalam hal ini harus dilakukan pembuahan dengan inseminasi buatan. Peristiwa ini dapat ditemui pada tanaman tembakau. Kegagalan terbentuknya hibrid juga disebabkan karena embrio yang tidak dapat tumbuh, misalnya pada Rana pipiens. Yang kedua, mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan gagal mengadakan perkawinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, populasi terpisah secara fisik. Misalnya, dipisahkan gunung, laut, padang pasir, dan lain-lain. Individu yang spesiesnya sama apabila terpisah habitatnya dan memiliki lingkungan yang berbeda, maka akan menghalangi terjadinya perkawinan secara ilmiah. Yang kedua, mengalami iklim yang berbeda. Apabila pematangan sel kelamin dari dua individu tidak bersamaan, maka hal ini menyebabkan gagal kawin secara alami. Misalnya pada tumbuhan Pinus radiata yang berbunga setiap bulan Februari dan Pinus muricata yang berbunga pada bulan April. Yang ketiga, perbedaan perilaku pada spesies mengakibatkan dua spesies terpisah sehingga tidak dapat saling melakukan perkawinan. Fakta sebagai petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, anatomi perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu homologi dan analogi. Homologi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda, tetapi kedua organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama. Yang kedua, analogi. Analogi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, tetapi akibat peristiwa evolusi konvergen menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang sama. Yang kedua, embrio perbandingan. Embrio hewan-hewan dan manusia menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Sifat-sifat umum muncul sebelum sifat-sifat yang khusus. Perkembangan juga dimulai dari yang umum, kemudian baru menuju perkembangan yang khusus. Bentuk embrio dari berbagai makhluk hidup hampir serupa, tetapi pada tahap dewasa menunjukkan perbedaan yang nyata. Ketiga, fisiologi perbandingan.
Pada umumnya ditemukan persamaan proses fisiologi antara berbagai makhluk hidup, misalnya dalam hal sintesis protein, proses metabolisme, respirasi, ekskresi, dan lain-lain. 4. Petunjuk dari alat tubuh yang tersisa atau vestigial. Pada morfologi beberapa hewan vertebrata dan manusia, dapat ditemukan adanya struktur vestigial, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang dan berfungsi sempurna dan akan tereduksi. Alat-alat tubuh yang tersisa ini dianggap sebagai suatu perjalanan dari evolusi makhluk hidup tersebut. Struktur vestigial antara lain lumba cacing, tulang ekor, buah dada pada pria, sisa-sisa kaki pada ular, sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang, seperti burung penguin, kasuari, dan burung onta. Petunjuk paleontologi. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Sisa-sisa tersebut dapat berupa tulang, cangkang, gigi, jejak kaki, maupun bagian-bagian yang lain. Fosil-fosil tersebut dipelajari oleh para ilmuwan untuk dikaitkan dengan sejarah evolusi makhluk hidup. Jadi, fosil adalah bukti terjadinya evolusi makhluk hidup. Teori asal-usul kehidupan. Hingga kini, pertanyaan-pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan hanya bisa dipecahkan melalui teori yang dicetuskan oleh para ilmuwan. Teori ini dicetuskan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sepanjang sejarah, misteri ini berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan hingga akhirnya menghasilkan beberapa teori. Yang pertama, dari Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Misalnya, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Kedua, menurut John Needham, teori Aristoteles didukung melalui percobaan yang dilakukan Needham. Ia merebus sepotong daging beberapa menit. Air rebusannya tersebut dimasukkan ke dalam botol yang ditutup oleh gabus. Beberapa hari kemudian, air rebusan daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut. Sehingga, ia menyimpulkan makhluk hidup. Dalam hal ini, mikroorganisme berasal dari benda yang mati. Namun, tidak semua merasa puas dengan teori dari Aristoteles ini. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1668, teori ini coba dipatahkan oleh seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Francesco Redi. Ia melakukan dua percobaan dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam toples. Daging pertama ditutup rapat, sedangkan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Beberapa hari kemudian, muncul belatung pada daging yang berada di toples terbuka. Namun, daging yang ada di toples tertutup bersih dan bebas dari belatung. Francesco Redi membuktikan bahwa belatung tidak bisa muncul dengan sendirinya dari daging yang busuk. Ia yakin bahwa belatung bisa muncul karena ada telur lalat yang masuk ke dalam daging yang terbuka. Jadi belatung itu asalnya dari telur lalat yang menetas dan bukan muncul begitu saja dari daging. Percobaan yang dilakukan Redi menuai kritikan dari penganut ajaran abiogenesis. Mereka berpendapat bahwa belatung tidak muncul karena toples dalam keadaan tertutup sehingga oksigen tidak bisa masuk. Namun upaya Redi tidak berhenti begitu saja setelah menuai kritikan. Ia kembali membuat percobaan mengenai asal-usul kehidupan. Kali ini daging tetap ditutup menggunakan kain kasa yang memiliki pori-pori besar sehingga udara tetap bisa masuk. Namun, lalat akan kesulitan untuk masuk. Hasil dari percobaan ini menunjukkan munculnya larva pada daging, namun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari percobaan pertama. Selain itu, terdapat banyak larva yang muncul pada kain kasa yang digunakan untuk menutup toples. Dari hasil tersebut, Redi semakin yakin bahwa larva tidak muncul dari daging, melainkan dari lalat yang hinggap di kain kasa dan beberapa telurnya jatuh masuk ke dalam toples. Lazzaro Spallanzani. Pada percobaan yang dilakukan Spallanzani, terdapat dua labu berisik air kaldu. Labu pertama disumbat menggunakan gabus, dan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Hasilnya adalah kaldu yang tidak ditutup menjadi keruh, bau, dan mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan kaldu yang tertutup yang tidak menghasilkan perubahan apapun. Apabila labu ini dibuka, lama-kelamaan keadaan akan sama dengan kaldu yang lainnya. Spallanzani akhirnya menyimpulkan bahwa mikroorganisme tersebut berada di udara dan masuk ke dalam air kaldu ketika labunya dibuka. Selanjutnya, Louis Pasteur, seorang ahli biokimia Prancis, mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani. Pada tahun 1864, Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu. Air kaldu dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara luar.
Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Hasilnya, beberapa hari kemudian, air kaldu tetap jernih. Kemudian Pasteur memecahkan leher angsanya dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya, melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan debu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.